Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizardul Hadi, akhiran NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh dosen saya. Sebelum itu, kita ke pengenalan dan tujuan belajar pemrograman dulu. Sebelum kita masuk ke dunia pemrograman Python, kita perlu tahu dulu kenapa Python penting. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer di dunia. Ia digunakan oleh banyak perusahaan teknologi besar seperti Google, Instagram, Netflix, bahkan lembaga luar angkasa seperti NASA. Python digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membuat website, aplikasi, otomasi tugas-tugas kantor, hingga untuk kecerdasan buatan dan analisis data. Salah satu alasan Python disukai adalah karena sinteks atau aturan penulisannya yang sederhana dan menyerupai bahasa manusia. Ini membuatnya menjadi bahasa yang cocok untuk pemula. Kamu tidak perlu menghafal banyak simbol aneh atau deklarasi yang rumit. Cukup tulis secara logis, Python akan mengerti. Di materi kedua ada instalasi Python dan persiapan. Untuk mulai belajar Python, kamu perlu memasangnya di komputer. Python bisa diinstal melalui situs resminya atau menggunakan distribusi seperti Anaconda yang langsung siap pakai, terutama untuk kebutuhan data science. Setelah itu, kita butuh editor untuk menulis program. Banyak pilihan editor tersedia, mulai dari Notepad++ sampai Pycharm. Tapi yang paling direkomendasikan untuk pemula adalah Visual Studio Code karena tampilannya simpel dan tersedia banyak ekstensi pendukung. Kita juga perlu mengenal terminal, yaitu tempat kita menjelaskan program. Di terminal, kita bisa menulis perintah-perintah Python, menjalankan program, dan melihat hasilnya. Lanjut ke materi ketiga, memahami konsep variabel dan konstanta. Dalam pemrograman, variabel adalah nama yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai di dalam memori. Bisa dibilang variabel itu seperti kotak yang kita beri label dan isi dengan sesuatu. Misalnya, kita bisa menyimpan nama seseorang di dalam variabel bernama nama, atau usia di dalam variabel umur. Variabel ini bisa diubah-ubah isinya kapan saja selama program berjalan. Sebaliknya, konstanta adalah variabel yang nilainya tidak boleh diubah setelah didefinisikan. Misalnya, nilai pi adalah
3.14 dan biasanya tidak berubah. Di Python, konstanta tidak benar-benar diproteksi seperti di beberapa bahasa lain, tapi kita tetap menandainya agar tidak sembarangan diubah. Konversi penamaan juga penting. Untuk variabel biasanya kita pakai huruf kecil dan underscore. Sepertinya total pembayaran, misalnya total pembayaran, sedangkan konstanta ditulis dengan huruf besar seperti maksimum skor. Lanjut ke materi keempat, mengenal tipe data. Tipe data adalah jenis dari data yang kita simpan dalam variabel. Python mengenal berbagai macam tipe data. Saya akan menjelaskan 5 macam tipe data. Yang pertama, integer. Untuk bilangan bulat seperti 1, 2, 3 sampai 100. Dan kedua, float. Untuk bilangan desimal seperti 3.14 atau 2.14. Yang ketiga, string. Untuk teks seperti halo dunia. Dan ada keempat, boolean. Untuk logika benar atau salah yang hanya memiliki 2 nilai, true dan false. Yang kelima adalah none, untuk mewakili nilai yang kosong atau belum ada. Python juga memiliki tipe data kolektif, yaitu tipe data yang bisa menyimpan banyak nilai sekaligus. Contohnya ada 4 contoh. Di sini pertama ada list. List seperti daftar belanja, bisa berisi banyak nilai dan isinya bisa diubah. Tuple. Yang kedua ada tuple, mirip list tapi isinya tidak bisa diubah setelah dibuat. Directory, dictionary. Yang ketiga ada dictionary, menyimpan pasangan data berupa kunci dan nilai, misalnya seperti nama Ayu. Yang terakhir, keempat, ada set, menyimpan data tanpa urutan dan tidak boleh ada duplikat. Tipe-tipe data ini sangat penting dipahami karena akan menentukan bagaimana kita memproses informasi di dalam program. Materi yang kelima, cara Python menghitung dan membandingkan. Di sini ada operator adalah simbol atau kata yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. Kita bisa membaginya menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, operator aritmatika. Untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain.
Operator perbandingan untuk membandingkan dua nilai, misalnya apakah sama, lebih besar, atau lebih kecil. Operator logika seperti AND, OR, dan NOT untuk membuat keputusan berdasarkan dua kondisi atau lebih. Operator keanggotaan seperti IN untuk mengecek apakah sesuatu ada dalam list atau data kolektif lainnya. Operator identitas seperti IS untuk mengecek apakah dua objek benar-benar identik atau bukan hanya sama nilainya. Untuk pemahaman operator sangat penting untuk logika program. Seperti saat kita mengecek apakah seorang siswa lulus berdasarkan nilai, atau saat kita mencari data di dalam daftar. Materi keempat, struktur kontrol if, else. Dalam dunia nyata, kita sering membuat keputusan berdasarkan kondisi. Misalnya, kalau hujan, bawa payung, atau kalau nilai di atas 80, kamu lulus. Dalam Python, kita bisa membuat keputusan seperti ini menggunakan struktur kontrol. Seperti struktur kontrol if, else, dan else. Else digunakan untuk mengecek kondisi pertama. Else adalah kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Else adalah kondisi terakhir. Jika semua kondisi sebelumnya terpenuhi, struktur ini membuat program menjadi dinamis dan bisa merespons situasi berbeda. Ini adalah fondasi penting dalam logika programan. Materi yang ketujuh ada perulangan, mengulang sesuatu yang berulang kali. Perulangan atau looping adalah teknik untuk melakukan suatu hal berulang kali tanpa harus menulis kode yang sama berulang-ulang. Misalnya, kalau kita ingin mencetak halo 10 kali, tentu akan capek kalau kita tulis satu persatu. Di sini Python menyediakan dua jenis utama. Yang pertama ada for loop digunakan saat kita tahu berapa kali ingin mengulang. Yang kedua ada while loop digunakan saat kita hanya tahu kondisi dan perulangan akan terus berjalan selama kondisinya terpenuhi. Dengan perulangan ini, kita bisa menghemat banyak waktu dan menulis kode yang jauh lebih ringkas. Ya, di materi ke-8 ada break dan continue. Saat kita membuat perulangan, kadang ada situasi di mana kita ingin menghentikan perulangan di tengah jalan. Misalnya, kita sedang mencari angka tertentu di dalam daftar, dan setelah ketemu, kita tidak perlu lanjut lagi. Untuk itu, ada break yang akan langsung menghentikan perulangan, sedangkan continue digunakan untuk melewati satu iterasi tanpa menghentikan seluruh perulangan. Penggunaan break dan continue akan membuat perulangan kita menjadi lebih fleksibel dan efisien. Di materi yang ke-9 ada list, menyimpan banyak data sekaligus.
List adalah salah satu struktur data paling penting di Python. Ia digunakan untuk menyimpan kumpulan data, misalnya daftar nama mahasiswa, daftar nilai, atau daftar produk. List bisa diisi dengan tipe data apapun, seperti string, angka, bahkan list lain. Kita bisa menambah, menghapus, mengurutkan, dan mengubah isi list kapan saja. List juga bisa diproses dengan perulangan. Misalnya, mencetak setiap elemennya satu persatu. Dengan memahami list, kita sudah bisa menangani banyak tugas pemrograman sehari-hari. Yang ke-10, list comprehension atau cara cepat membuat list. List comprehension adalah cara singkat dan elegan untuk membuat list baru berdasarkan list lama. Kita bisa menambahkan logika seperti perulangan dan seleksi kondisi dalam satu baris. Walaupun terlihat rumit di awal, list comprehension akan sangat membantu menulis kode yang lebih singkat dan efisien. Contohnya, kita bisa membuat daftar bilangan genap dari 0 sampai 10 hanya dengan satu baris list comprehension ketimbang menggunakan for loop panjang. Materi yang ke-11 ada tuple, dictionary, dan set. Selain list, Python juga menyediakan struktur data lain. Pertama ada tuple, digunakan saat kita ingin data yang tidak bisa diubah. Biasanya dipakai untuk data tetap seperti koordinat. Dictionary menyimpan data dalam format pasangan kunci nilai, kunci sampai nilai. Ini sangat berguna ketika kita ingin mengakses data berdasarkan nama atau label, bukan posisi. Yang ketiga ada set. Set adalah kumpulan data unik, tidak ada duplikat, dan tidak memperhatikan urutan. Jika kamu memahami ketiga struktur ini, kamu bisa mengelola data dengan lebih baik tergantung kebutuhan kita. Dan materi yang terakhir adalah penutup. Gimana langkah selanjutnya setelah kalian memahami semua materinya? Setelah memahami dasar-dasar Python seperti pengertian variabel, konstanta, dan tipe data, operator dan struktur kontrol, perulangan, logika, struktur data seperti list, tuple, dictionary, dan set, kamu sudah punya fondasi yang kuat untuk melangkah ke tingkat berikutnya. Langkah berikutnya bisa berupa mempelajari fungsi dan parameter dan modularasi program, object oriented programming atau biasa disebut OOP, belajar file,
I/O, dan manipulasi data CSP atau JSON sampai expression handling dan debugging. Python adalah dunia yang luas, tapi kabar baiknya perjalanan kita bisa dimulai dengan hal-hal yang sangat dasar seperti hari ini. Jika kamu terus belajar dan praktik, kamu bisa membuat berbagai program nyata, sampai dari yang sederhana sampai kompleks. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.